Apakah cuma sekedar uka-uka yang dipikirin? Kan bukan itu persoalannya. Jadi ketika kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, kadang-kadang buat ngusir yang uka-uka yang ada di kebun, itu nggak ada urusan zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah saum cerdas yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih tetap diberikan keleluasan oleh Allah. Oleh karenanya, untuk mensikapi hal-hal yang demikian, maka kewajiban kita untuk meluruskan apa yang menjadi cita-cita tentunya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, perlunya petunjuk merupakan sesuatu yang wajib. Oleh karena itu, di dalam memahami ayat-ayat Quran dibutuhkan satu bentuk keikhlasan dan perjalanan Quran itu sendiri. Kalau pada episode kemarin kita menjelaskan tentang setan yang dimaksud pada ayat kursi, maka hari ini kami akan membawakan jin yang dimaksud pada surat Mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu adalah surat terakhir dari perjalanan Al-Quran itu sendiri, yang dimulai dari setelah pembukaan itu surat Al-Baqarah, surat kedua, dan seterusnya sampai ke 114. Stressing point manusia itu sendiri ada 4 surat, yaitu Al-Ahqaf, Al-Ikhlas, dan Mu'awwizatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ahqaf adalah bagian yang tidak menyetujui akan adanya kebenaran di dalam diri manusia, itu seperti itu. Sementara Al-Ikhlas adalah bagian-bagian yang memang bersedia untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara persoalan manusia itu sendiri, seperti kalau kita baca di dalam surat Al-Alaq, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Alaq adalah jantung dalam satu sisi dan qalbun dalam satu sisi. Artinya pada manusia itu sendiri ada 2 hal, yang bersifat subjektif dan yang bersifat objektif. Hari ini kita mencoba untuk membuka sebuah perjalanan manusia, bahwa seluruh manusia itu sendiri, baik yang ada di kebun, di hutan, di kolong jembatan, di istana, di kutub utara, punya stressing yang sama, yaitu pemenuhan 2 standar, subjektif dan objektif. Nah, artinya Al-Quran itu adalah satu bentuk penjelasan-penjelasan dari Allah yang bersifat universal. Oleh karenanya, ketika Al-Quran itu dibacakan, maka akan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Hari ini, apa yang dimaksud dengan Mu'awwizatain, yaitu 2 yang perlu perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Mari kita coba untuk menelaah apa maksud daripada surat An-Nas. Mungkin
secara asbabun nuzul kita sudah tahu bahwa dua surat itu asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah sakit. Maka ditemukan makanan atau ada kiriman makanan, dan yang kedua ada kiriman gumpalan benang yang ditemukan di dalam sumur. Hari ini kita tidak berbicara itu. Ya. Kalau kita cuma berbicara itu mempersempit ruang lingkup Islam itu sendiri. Nabi Rasulullah Muhammad itu orang yang sangat luar biasa. Dia pembesar, dia pemimpin agama, dia pemimpin bangsa dan semua. Apakah cuma sekedar uka-uka yang dipikirin? Kan bukan itu persoalannya. Jadi ketika kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, kadang-kadang buat ngusir yang uka-uka yang ada di kebun, itu nggak ada urusan zaman sekarang. Ya, walaupun asbabun nuzulnya itu sendiri ada hal seperti gitu. Jadi bila pemirsa ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jauh, maka insya Allah kami akan menyediakan bukunya. Insya Allah sudah siap cetak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman, katakan, aku berlindung kepada Rabb manusia. Ini arah. Jadi arah ini ditujukan kepada diri kita, bahwa kita harus minta perlindungan kepada Allah tentang Rabb manusia. Rabb itu adalah kata ganti Tuhan, bahwa sebagai bentuk pencipta. Jadi dalam hal ini bahwa manusia itu sendiri banyak yang menjadi Rabb. Jadi banyak yang menggantikan posisi Tuhan. Maksudnya begitu. Di mana letaknya? Rabb ini adalah bila dimundur ke belakang, maka penciptaan itu berasal dari seorang ilmuwan. Jadi Rabb itu adalah kata ganti Tuhan untuk menjelaskan sebuah penciptaan. Jadi manusia yang diberikan otak penciptaan, maka jangan melakukan dirinya sebagai Tuhan. Tuh, maksudnya begitu. Adakah? Banyak. Ya. Manusia itu sendiri menciptakan bom nuklir. Ya. COVID yang sekarang beredar, itu ada terindikasi bahwa mereka itu sendiri, ilmuwan itu sendiri ingin menghilangkan nyawa manusia. Itu indikasinya begitu. Nah, jadi di sini diri kita itu sendiri diajarkan oleh Allah bahwa bila ada di dalam diri kita sendiri keinginan kita sebagai pencipta, sebagai ilmuwan, maka bermohon ampun, bermohon agar ilmu yang Allah berikan kepada kita tidak boleh artinya tidak boleh melebihi daripada ketentuan Allah itu sendiri. Kesana arah. Lalu yang ayat kedua, Malikin Nas, raja manusia. Yang jadi raja itu adalah Allah, bukan manusia. Di sini raja manusia. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak boleh menjadi raja. Siapa itu? Para penguasa.
Para penguasa itu kayak Tuhan gitu loh. Mau saya enak-enaknya. Maksudnya ke sana, arahnya ke sana. Lalu yang banyak uang, karena dia beri kekuasaan uang, dia juga memperlakukan diri sebagai Tuhan. Mau seenak-enaknya dia menggaji orang, mau nggak digaji dan sebagainya begitu. Ini, ya. Jadi apa yang kita rasakan di bumi Indonesia yang mayoritas agama Islam, ini kelihatannya kok kental bener nih. Hal seperti gini. Penguasa semau-maunya aja kok. Inilah salah satu bentuk surat An-Nas. An-Nas itu adalah manusia dilihat dari sisi sosial. Jadi ketika sisi sosial ada pada manusia, maka seakan-akan dia naik. Padahal naiknya dia adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, apabila diri kita itu sendiri menjadi orang yang berilmu, menjadi orang kaya, menjadi orang-orang yang telah diberi kekuasaan, maka berlindunglah kepada Allah agar kekuasaan itu bukan untuk menekan rakyat, tapi untuk mensejahterakan rakyat. Ini salah satu bentuk bagaimana surat An-Nas itu ada. Dan itu berlaku pada seluruh manusia di permukaan bumi. Pada waktu kita masih miskin, kita tidak punya daya upaya. Tapi ketika kita sudah diberi kedudukan, diberi kekayaan yang melimpah, udah beda. Dulu dipanggil, "Hey bang," dia nyaut. Sekarang enggak, berbeda. Nah, jadi itu salah satu fungsi-fungsi surat. Lalu ilahin nas, sembahan manusia. Ini yang mana nih? Ya, manusia itu, ya, yang disembahan manusia itu sendiri itu, wah ya, coba kita lihat ya sekarang. Coba, ya, kita perhatiin. Manusia itu sendiri kelihatannya pengen banget disembah. Ya, padahal Nabi sendiri, Rasul sendiri, ketika bertemu dengan sahabatnya, dia memanggil sahabat. Ketika Rasul berada di taklim datang belakangan, para sahabat berdiri, dia nggak mau. Kamu harus duduk biasa saja. Tetapi kita sekarang berbeda. Ya, itu. Jadi banyak di antara kita kaum muslimin yang tertipu. Dia pengen disebut ilah, dia pengen disembah, pengen disebut, aduh saya nggak bisa ngomong ini, pengen disebut si anu yang merasa kedudukannya lebih tinggi. Kalau nggak disebut kedudukannya lebih tinggi, dia nggak mau. Ini namanya ilah, pengen disembah. Tidak seperti itu. Karena manusia itu dalam strata Allah adalah inna akramakum innallahi atqakum. Jadi konsep Allah dengan 3 dimensi tadi, ya, artinya yang pertama adalah seorang ilmuwan, yang kedua adalah penguasa dan pengusaha, yang ketiga adalah tuan-tuan guru. Ya, tuan-tuan guru agama itu jangan mau disembah-sembah tuh. Aduh, udah tuh kadang-kadang air kobokannya diminum tuh. Aduh, ngeri. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Ini min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Apa itu? Dari daya tarik syarril waswasil khannas. Was-was yang tersembunyi. Jadi hal-hal yang seperti tadi, keinginan untuk disembah, keinginan untuk melewati Allah, itu
dia tersembunyi dalam diri kita. Bukan nggak ada, ada. Tapi mbok ya jangan ditonjolkan gitu loh. Semua orang minta dihormati. Tapi ketika kita melegalkan kehormatan itu, maka Allah akan diskualifikasi. Hal-hal yang itu adalah yang membuat was-was di dalam kesadaran manusia. Artinya manusia itu sendiri kesadarannya, ya jadi kesadaran manusia itu sendiri itu selalu dibikin ombang-ambing. Apakah seseorang itu masuk ke dalam perangkat jin atau tidak? Karena di sini yang bermain adalah minal jin natiwan. Jadi jin itu adalah yang dimaksud di dalam surat An-Nas adalah rasa ingin disembah yang tersembunyi di dalam diri kita, dan itu akan membahayakan. Karena bila ini ada, maka tunggu akan kehancuran daripada manusia itu sendiri. Karena dia sudah melebihi ambang batas beradaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, surat An-Nas itu adalah mengingatkan kita ketika kita mau tidur, dibaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, maka ditiupkanlah ke bagian-bagian tubuh kita yang bisa dijangkau. Artinya kita meminta kepada Allah agar diri kita itu sendiri tidak menjadi Rabbi, tidak menjadi Malik, dan tidak menjadi ilah. Maksudnya ke sana. Maksudnya agar diri kita rela ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun diri kita itu sendiri sebagai pejabat, sebagai penguasa, dan sebagai ilmuwan. Sekian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.